Selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat pagi. Apa kabar Kak Jili hari ini? Luar biasa. Kak Oyan undang adik-adik semua yang di rumah untuk bangkit berdiri. Kita mau tepuk semangat, kita mau memuji menyembah Tuhan. Dengar apa-apa Kak Oyan, oke? 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat, semangat. Semangat, semangat. Semangat. Yeay. Kita mau nyanyi lagu pujian, hai mari berhimpun. Sesungguhnya bahwa Yesus lahir bukan hanya di palungan, tetapi lahir di hati kami. Kami percaya Tuhan, walau kami tidak bertemu dengan
adik-adik di rumah. Kami percaya Yesus Engkau hadir di hati mereka. Kau menjadi Tuhan dan Raja dalam hidup mereka. Bertahtalah, berkuasalah. Mari Engkau leluasa dalam hidup kami Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami boleh memuji, menyembah Tuhan. Kami boleh memiliki kesempatan yang indah di Natal ini. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang percaya katakan amin. Gak tunggu lama lagi, kita langsung ke Kak Sisil. Silakan Kak Sisil. Silakan Kak Sisil. Hai adik-adik, nggak berasa ya, sebentar lagi Natal sudah tiba. Siapa di sini yang antusias, nggak sabar mau merayakan Natal? Sama kakak juga. Kakak sih nggak sabarnya mau melihat performance adik-adik, juga video adik-adik saat menghias pohon Natal bersama keluarga. Pasti seru banget tuh. Makanya adik-adik yang belum kirim, jangan lupa untuk segera kirimkan videonya supaya kita bisa meramaikan acara Natal bersama-sama, oke? Nah, bicara mengenai antusias, minggu lalu kita sudah mendengarkan cerita tentang para gembala yang antusias untuk bertemu dengan bayi Yesus. Di minggu ini, kita akan mendengarkan cerita tentang orang-orang yang gak kalah antusias dengan para gembala untuk bertemu dengan Yesus. Siapa orangnya? Oke, kita buka Alkitab di Matius 2 ayat 1 sampai 12. Orang-orang ini disebut dengan orang Majus. Nah, orang-orang Majus ini merupakan ahli perbintangan ya adik-adik. Jadi mereka itu pekerjaannya adalah meneliti bintang-bintang di langit. Suatu hari ketika mereka sedang meneliti bintang-bintang di langit, mereka menemukan suatu petunjuk bahwa raja orang Yahudi yang baru akan lahir. Nah, mendapatkan petunjuk tersebut, pergilah mereka berangkat dari negeri asalnya menuju ke Yerusalem. Nah, saat itu Yerusalem sedang dipimpin oleh seorang raja bernama Herodes. Kemudian bertemulah orang Majus itu dengan Raja Herodes. Kemudian orang Majus itu bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Nah, mendengar hal itu kaget Raja Herodes. Karena kalau misalnya ada raja baru, kan dia sekarang raja nih. Kalau ada raja baru, berarti dia turun tahta dong. Nah, berarti keberadaan Yesus sebagai raja baru ini dianggap oleh Herodes sebagai ancaman adik-adik. Ancaman bahwa dia bisa jadi turun tahta karena ada raja yang baru. Nah, akhirnya dia kaget dan dia mengumpulkan imam kepala dan para ahli Taurat. Kemudian dia bertanya kepada mereka mengenai di mana sih Mesias ini akan lahir. Nah, para imam kepala dan ahli Taurat itu menjawab kepada Raja Herodes seperti ini. Diramalkan bahwa setelah dikatakan dalam kitab nabi-nabi bahwa Mesias itu akan lahir di Bethlehem. Bunyi firman seperti ini kira-kira. Dan Bethlehem, tanah Yehuda, sekali-kali engkau tidak akan menjadi yang terkecil di antara orang yang memerintah tanah Yehuda. Tapi dari Bethlehem akan lahir seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku. Seperti itu adik-adik. Jadi memang sudah dituliskan dalam kitab Nabi bahwa Yesus itu akan lahir sebagai pemimpin, sebagai raja di tengah umat Israel. Nah, mendengar hal itu, akhirnya Raja Herodes berpikir, oh ya sudah, bagusnya saya biarkan saja itu orang Majus pergi menemui raja baru Israel ini supaya saya bisa tahu di mana lokasi persisnya. Akhirnya dia mengizinkan orang-orang Majus itu pergi, tapi dengan satu catatan adik-adik. Dia bilang begini, baiklah kalian pergi ke Bethlehem dan menemukan Raja Israel yang baru itu. Kemudian kembalilah kalian ke sini setelah menemui dia dan memberitahukan kepadaku di mana tempat anak itu berada, supaya aku bisa juga datang untuk menyembah dia. Begitu kata Raja Herodes. Jadi dia bilangnya dia mau ketemu Yesus untuk juga ikut menyembah Yesus. Nah, akhirnya orang Majus ini pergilah adik-adik
pergi, mereka tetap mengikuti bintang. Akhirnya kan bintangnya udah jalan duluan tuh. Bintang itu akhirnya berhenti di satu tempat, yaitu di atas rumah di mana Yesus tinggal bersama ibunya dan ayahnya. Nah, akhirnya mereka ketuklah pintunya, kemudian mereka masuk dan menyembah Yesus. Sambil mereka membawa persembahan yang mereka bawa dari negeri asalnya, yaitu ada emas, kemenyan, dan mur. Nah, mereka masing-masing memberikan persembahan itu. Nah, emas ini sendiri adik-adik merupakan perlambang bahwa orang Majus ini mengakui Yesus sebagai raja. Karena pada saat itu emas itu kan memang benda yang berharga. Jadi benda yang memang hadiah yang kita berikan kepada raja-raja. Kemudian ada juga mereka memberikan minyak kemenyan. Nah, kemenyan ini sendiri di zaman itu memiliki arti bahwa mereka mengakui Yesus itu sebagai Tuhan. Karena biasa memang kemenyan itu adalah persembahan yang diberikan kepada dewa-dewa pada masa itu. Kemudian mereka juga memberikan Yesus mur. Nah, mur ini melambangkan mereka mengakui juga Yesus sebagai manusia. Karena mur ini memang merupakan minyak yang digunakan pada zaman itu untuk dioleskan kepada orang yang sudah meninggal. Jadi kan hanya manusia yang bisa meninggal ya adik-adik. Nah, setelah memberikan 3 persembahan itu, mereka tidur kan adik-adik malamnya. Malaikat datang ke dalam mimpi orang Majus itu. Terus malaikatnya bilang gini, jangan kamu pergi kembali melewati jalan yang sama ketika kamu sampai di sini. Nah, mereka menuruti perkataan malaikat itu. Kemudian ketika pulang, mereka pergi menyusuri jalan yang lain. Nah, adik-adik, belajar dari orang Majus ini, kita bisa belajar bagaimana mereka antusias. Yang pertama, mereka antusias dalam melakukan pekerjaannya. Jadi ketika melakukan pekerjaan tuh mereka sungguh-sungguh. Sampai akhirnya mereka memang bisa mendapatkan satu petunjuk. Kalau misalnya kerjanya malas-malesan, mereka nggak antusias, mereka nggak sungguh-sungguh, mungkin mereka nggak mendapatkan petunjuk bahwa Tuhan Yesus sudah lahir. Nah, yang kedua, mereka itu adalah orang yang antusias. Bagaimana antusiasnya? Udah dapat petunjuk nih. Oh, ada Raja Israel yang baru nih mau lahir. Kalau mereka nggak antusias, mereka nggak akan mau capek-capek ya pergi jauh-jauh dari negeri asalnya, pergi ke daerah Yudea untuk menemui raja itu. Tetapi karena mereka punya sikap hati yang antusias, mereka mau taat, mereka akhirnya berangkatlah dari negeri asalnya yang di timur Yerusalem. Mereka berangkat ke Yerusalem untuk menemui Yesus. Kemudian nggak berhenti sampai di situ adik-adik. Ketika mereka mendapatkan mimpi bahwa malaikat bilang, oh jangan balik lewat jalan yang pas pergi, kalian harus lewat jalan lain gitu. Nah, bisa jadi kan memang jalan lain ini kan lebih memutar ya adik-adik. Aku bayanginnya sih jalannya pasti lebih memutar. Jadi mereka akan makan waktu lebih banyak untuk kembali ke negeri asalnya dibandingkan kalau misalnya mereka lewat jalan yang awal. Nah, dengan kondisi ini, kalau mereka bukan orang yang antusias, maksudnya antusias dalam mendengarkan perkataan Tuhan, mendengarkan firman dari Tuhan, mereka nggak akan mau lewat jalan yang memutar, kan capek ya adik-adik berhari-hari. Nah, tapi kalau mereka punya sikap hati yang antusias, mau dengar-dengaran, mau taat, mereka tetap melakukan itu. Jadi mereka pulang lewat jalan yang lain. Nah, sama adik-adik, sama seperti para gembala, sama seperti orang Majus ini, kita semua juga harus punya sikap yang antusias. Antusias untuk menyambut Yesus lahir ke dunia, untuk menyambut Raja kita yang lahir ke dunia. Nah, adik-adik, setelah ini kita akan melihat rekaman ayat hafalan minggu lalu, juga belajar untuk ayat hafalan minggu ini yang dipimpin oleh Kak Michela. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Sekali lagi, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Mazmur 31 ayat 25. Mazmur 31 ayat
31 ayat 25. Mazmur 31 ayat 25. Makasih Kak Sisil yang udah ngajarin kita firman Tuhan tentang, ya benar banget, tentang orang Majus. Makasih juga untuk teman-teman yang udah kirim video ayat hafalan minggu lalu. Nah, pasti kalian udah penasaran kan ayat hafalan minggu ini apa? Nah, ayat hafalan minggu ini diambil dari Matius 4 ayat 4b. Yuk kita nyanyi bareng-bareng. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sekali lagi. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 4 ayat 4b. Matius 4 ayat 4b. Nah, teman-teman, jangan lupa kalian latih lagi nyanyi lagu ini. Dan kalau udah bisa, minta tolong mama papa rekam video kalian bernyanyi dan jangan lupa dikirim ke kakak-kakak sekolah minggu. Nah, teman-teman, minggu depan kita akan merayakan Natal Sunday School yang akan dirayakan pada jam 10.30. Untuk kalian yang mau ikut lomba, jangan lupa untuk mengumpulkan video dan foto lomba kalian ke nomor Kadui yang sudah di-broadcast ke mama papa kalian. Nah, abis ini kita akan menyaksikan video activity yang dipandu oleh Kak Stefani. Silakan Kak Stefani. Halo adik-adik, happy Sunday semuanya. Kembali lagi kita di Sunday School di activity-nya. Nah, hari ini kakak akan membuat, sesuai tema firman Tuhan hari ini, orang Majus, kakak akan membuat hadiah bagi Tuhan Yesus. Hadiah seperti apa? Seperti ini, Tara. Nah, kalian mau tahu hadiah buat Tuhan Yesus itu seperti apa? Kita lihat ya. Sebelum kita mulai, bahan yang harus kita siapin adalah karton, terserah warna bebas, mau warna apa aja, kertas kado, terus kertas HVS, kalau bisa siapkan beberapa, penggaris, lem kertas, glitter warna emas, glitter warna hijau, warna kuning, gunting, pensil, dan pulpen. Oke adik-adik, pertama kita akan buat karton persegi dengan ukuran 20x20 cm seperti ini. Nah, selanjutnya adik-adik, kita buat di kertas kado dengan ukuran yang sama 20x20 cm dengan bikin 2 rangkap. Nah, setelah udah ditempel, kalian buat garis tepinya itu 5 cm, 5 cm, 5 cm, dan 5 cm. Dan nanti dalamnya itu, ukurannya itu, kotaknya ini 10 cm persegi. Terus nanti kalian jangan lupa untuk gunting sebelah sisi yang seperti ini. Nah, samain untuk keempat sisinya, seperti ini. Dan setelah itu kalian lipat seperti ini, bentuknya pokoknya kotak ya semuanya. Nah, pokoknya seperti ini nanti ke depannya. Tapi kalian harus lemin dulu. Nah, sekarang adik-adik kita tempel kertas karton dengan kertas kado. Sebelum itu kita lem. Sesudah dilem nanti kita tempel kertas kadonya. Dan begitu juga untuk sebaliknya ditempelin juga kertas kado. Nah, ini nih adik, kotak yang barusan kalian udah lipat. Setelah itu kalian jangan lupa bikin satu kotak yang sama dengan ukurannya yang kalian lebihin sedikit, 20, kayak 20,5an lah. Nah, nanti kalian akan bikin itu untuk penutupnya, buat tutupannya dia. Jadi kita bikin kayak kotak kado.
Nah adik-adik, sekarang kita mau bikin emas batangan dengan bentuk persegi panjang dengan panjang 4 cm dan lebarnya 1 cm. Nah setelah udah jadi, kalian gunting. Dan kalian jangan lupa ya, bikinnya 3. Nah ini bentuk potongan yang barusan kita potong, udah jadi nih bentuknya seperti ini dan ada 3 ya. Nah nanti kalian lemin bagian atas sama yang bawahnya, sisi yang bawahnya itu lemin, terus kalian balurin dengan glitter warna emas. Atau misalkan kalian kalau misalkan nggak ada nih, kalian juga bisa pakai pensil warna yang warnanya sama. Nah ini udah jadi setelah kalian kasih glitter emasnya, jadi seperti ini. Nah ini udah jadi emasnya. Setelah itu kalian kita bikin kemenyan. Nah yang ketiga, sekarang kakak lanjut kita bikin mur. Dan kakak kasih idenya itu bikinnya seperti mangkok aja. Nah kita bikin seperti ini. Kita bikin mangkok atasnya itu bulat. Setelah itu kalian bikin lagi lingkaran dalamnya. Nah setelah udah jadi, kalian bikin mangkoknya dalamnya itu bulat seperti ini. Nah setelah udah jadi, kita bikin bawah mangkoknya ini seperti ini aja. Nah setelah udah mangkoknya jadi, kalian gunting, kalian balurin pakai glitter warna kuning. Nah ini setelah udah digunting dan ini udah dibalurin, hasilnya seperti ini adik-adik. Kakak saranin saat lagi kasih lem buat emas, kemenyan dan mur, baiknya pakai lem kertas bukan lem cair, karena kalau lem cair itu kan gampang basah ya. Terus juga takutnya kalau kalian tuangnya terlalu kebanyakan itu jadinya kurang bagus hasilnya gitu. Nah udah jadi semua nih. Nah untuk kemenyannya kakak ini ada ide untuk bikinnya dengan bikin botol. Nah kalian ikutin ya. Nah buat terakhirnya itu karena botol kan biasanya biar lebih ada kreasi, kakak bikin ya garis seperti inilah ya. Kalian boleh bisa ikutin. Terus kakak bikin telurnya itu seperti ini. Nah setelah itu kalian bisa gunting dulu, terus kalian lem, terus nanti kalian kasih glitter warnanya hijau. Nah ini adik-adik udah selesai kita kasih glitter. Kenapa kakak pilihnya glitter daripada pensil warna? Karena kakak ingin terlihat lebih bagus aja dan lebih kelihatan wow gitu sih. Nah ini loh adik-adik, emas, kemenyan, dan mur yang barusan udah kita balurin dengan glitter. Nah nanti jangan lupa ya kalian tutup. Nah adik-adik, sekarang kita kenapa buat hadiah untuk Tuhan Yesus? Karena sesuai dengan tema firman Tuhan hari ini. Dan di dalamnya itu kan orang Majus membawa 3 persembahan ya, kata Tuhan Yesus, ada emas, kemenyan, dan mur. Kalau emas itu untuk raja, logam termahal. Dan kemenyan itu adalah wangi-wangian peribadahan. Dan mur itu adalah rempah-rempahan untuk orang yang mati atau meninggal. Kalau kalian udah selesai buat hadiah buat Tuhan Yesus, kalian bisa foto dan kirimkan, dan jangan lupa untuk tag di akun Instagram gereja kita di @jcb_berkat bagi bangsa. Oke ya, see you sampai minggu depan di Sunday School Christmas.
Terima kasih Kak Stefani yang sudah mengajari kita aktivitas minggu ini. Yuk adik-adik, kita mau sama-sama lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Terima kasih kalau kami boleh memuji menyembah Tuhan, kami boleh melakukan aktivitas. Terima kasih buat kesehatan yang Kau berikan buat kami. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini yang mengajari kami untuk kami terus menjadi anak-anak yang antusias seperti orang-orang Majus yang memberikan hadiah yang terbaik buat Tuhan. Kami juga mau Tuhan memberikan hati kami buat Tuhan, biar di Natal ini Engkau terus bertahta menjadi Tuhan dan Raja dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Engkau yang materaikan firman Tuhan ini, biar boleh menjadi kekuatan bagi kami, boleh bertumbuh dan berbuah-buah lebat di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kita semua yang percaya katakan, amin. Amin. Baik adik-adik, sebelum mengakhiri ibadah online Sunday School hari ini, Kak Oyen mau ingatkan lagi bahwa minggu depan kita akan merayakan Sunday School Christmas. Yeay! Kak Oyen udah gak sabar banget. Siapa yang sama-sama Kak Oyen udah gak sabar menanti acara Natal Sunday School tahun ini? Semua angkat tangan. Coba Kak Oyen lihat ya. Wah, semua adik-adik angkat tangannya. Berarti semuanya sama kayak Kak Oyen, udah gak sabar merayakan Natal tahun ini. Tema Natal tahun ini, Rejoicing in Hope. Kakak harap kita semua boleh mengalami hadirat Tuhan. Ajak teman-teman adik-adik semua. Jangan lupa, kita akan ada ibadah dulu lewat YouTube dari jam 10.30 sampai jam 11 siang. Setelah itu jam 11 kita akan lanjut ke Zoom, di mana link Zoom-nya akan diberikan kepada WhatsApp mama papa kalian. Oke adik-adik, pastikan adik-adik semua ikut acara Natal minggu depan. Kakak mau tutup pakai pantun nih. Pagi-pagi makan ketan, makan bersama teman-teman. Jangan lupa Natal minggu depan, ajak teman-teman mengalami hadirat Tuhan. Sampai jumpa semuanya. God bless you all. Stay safe, stay healthy. Bye.